Pada kesempatan kali ini, Bu Erian akan membahas soal tentang latihan soal biaya yang sudah Bu Erian berikan sebanyak 4 soal. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. Diketahui biaya tetap sebesar Rp2.000.000, di mana harga satu unit produk adalah Rp50.000, dan biaya variabel rata-rata Rp40.000 setiap unit. Berapakah BEP-nya? Nah, kalau kalian menemukan soal cerita, maka kalian harus mengubah bahasa matematisnya. Jadi, kita perlu cari tahu apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, kita sudah tahu bahwasanya di dalam soal tersebut sudah tertulis biaya tetap. Biaya tetap sebesar 2 juta, di mana biaya tetap ini kita sebut sebagai FC. Kemudian, yang diketahui lagi adalah harga satu unit produk adalah Rp50.000, sehingga Rp50.000 ini kita sebut sebagai P atau price. Nah, kita tidak perlu membagi produk karena P-nya sudah harga satu unit produk. Kemudian, kita di sini juga sudah mengetahui adanya biaya variabel rata-rata. Ingat, di sini sudah ada rata-rata, berarti dia sebenarnya AVC. Jadi, AVC-nya adalah Rp40.000. Maka yang ditanyakan adalah BEP, kita langsung saja menjawabnya. Jangan lupa ditulis dulu rumusnya, BEP sama dengan FC per P min AVC. BEP sama dengan FC-nya kita masukkan 2 juta, P-nya 50.000 dan AVC-nya 40.000. Maka didapat 2 juta dibagi 10.000, BEP-nya adalah, kita coret nolnya, BEP-nya adalah 200 unit. Oke? Lanjut ke soal yang kedua. Naura memiliki usaha celengan yang dibanderol dengan harga Rp30.000. Naura menghabiskan modal untuk membeli peralatan dan biaya tetap lainnya sebesar Rp300.000. Jika Naura memproduksi 10 unit dengan biaya variabel sebesar Rp240.000, berapakah unit yang harus dijual Naura agar ia mendapatkan balik modal? Oke, kita cari bahasa matematisnya. Di sini, harga yang dibanderol Rp30.000, maka kita sudah punya P atau harga, price. Kemudian, menghabiskan biaya membeli peralatan dan biaya tetap lainnya. Nah, kita sudah tahu di sini ada biaya tetap, maka biaya tetap itu adalah FC. Nah, kita sudah tahu FC-nya Rp300.000. Kemudian, jika Naura memproduksi 10 unit, dia menghabiskan biaya variabel sebesar Rp240.000. Maka kita tulis Q-nya 10 unit dan VC-nya Rp240.000. Ingat, di sini tidak ada rata-rata, sehingga di sini cuma dituliskan biaya variabel, maka yang kita tulis adalah VC. Lanjut, kita langsung jawab. Jangan lupa ditulis rumusnya. Kalian harus menuliskan rumus pada setiap nomor agar kalian ingat betul-betul dalam kepala kalian, jadi kalian nggak perlu hafalan. Jadi harus ditulis. Oke, selanjutnya kita harus cari tahu AVC, karena di sini yang ditanyakan AVC, sedangkan di sini cuma VC, maka kita cari tahu AVC-nya. AVC-nya, cara mencari tahu adalah AVC sama dengan VC, dibagi dengan Q, di mana VC-nya 240.000 dibagi dengan Q-nya 10 unit. Maka kita bisa mencari tahu AVC-nya adalah 24.000. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. FC-nya 300.000, P-nya 30.000, dan AVC-nya 24.000. Sehingga ketemunya 300.000 dibagi 6, tinggal coret aja nolnya. 300 dibagi 6 sama dengan 50 unit. Gampang ya? Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Windarian memiliki usaha kerajinan guci mozaik dari pecahan kaca. Ia memproduksi 10 guci mozaik dengan data keuangan sebagai berikut. Tanah liat 100.000, handwheel 700.000, pecahan kaca 10.000, amplas 40.000, cat 150.000, kuas 30.000, dan sarung tangan 70.000. Pada unit berapakah Windarian mengalami BEP jika ia menjual guci dengan harga Rp500.000? Seperti biasa, kita harus cari tahu dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui pertama kita tahu P, menjual harga Rp50.000. Kita tuliskan dulu P-nya Rp50.000, kemudian FC-nya Rp800.000. Rp800.000 dapat dari mana? FC itu adalah biaya tetap. Biaya dapat dipakai berulang-ulang. Jadi dalam hal ini FC-nya ada handwheel
700.000. Dan juga ada kuas, 30.000. Oh, di situ ada sarung tangan, 70.000. Sehingga total SC-nya adalah 800.000. Kemudian kita cari tahu Q-nya 10 unit. Ini Q. Q-nya adalah 10 unit. Kemudian VC-nya tinggal ditambahkan selain itu. Jadi VC-nya adalah biaya variabel atau bisa habis. Di situ ada tanah liat, pecahan kaca, amplas, cat, dimana kalau di jumlah kita ketemu 300.000. Lanjut, setelah itu kalian bisa memasukkan dalam rumus BEP sama dengan FC per P min AVC. Oke, ingat, amplas itu termasuk VC, karena amplas itu sekali habis, dipakai sekali habis, ya. Nah, di sini ada AVC, maka kita cari tahu dulu AVC-nya. Rumusnya VC per Q. Ini V ya. 300.000 dibagi 10 unit, maka kita ketemu AVC-nya 30.000. Oke, kita tinggal masukkan dalam rumus 800.000 dibagi 50.000 P-nya, dikurangi 30.000 AVC-nya. Maka ketemunya adalah 800.000 dibagi 20.000. Dan tinggal dicoret aja, oke, ketemunya adalah 40 unit. Lanjut, kita ke soal yang keempat. Ahsya mendapatkan balik modal ketika ia dapat menjual 20 unit tote bag. Biaya variabel setiap tote bag sebesar Rp25.000 dan total biaya tetap yang Ahsya keluarkan sebesar Rp500.000. Berapakah harga yang ditetapkan Ahsya? Oke, jadi dalam hal ini yang ditanyakan adalah harga yang ditetapkan Ahsya atau P-nya. Maka kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama ada namanya Q BEP. Kenapa kita sebut Q BEP? Karena di sini ada kata-kata balik modal. Ketika Asya mendapatkan balik modal ketika ia dapat menjual 20 unit, maka 20 unit ini kita sebut sebagai Q BEP, 20 unit. AVC-nya 25.000. Biaya variabel setiap tote bag. Kalau ada kata setiap tote bag berarti per unit. VC per unit namanya AVC. Kemudian FC-nya 500.000. Ini biaya tetap. FC-nya 500.000. Oke, berarti kita tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Sekali lagi rumusnya harus dituliskan. Jadi, tinggal masukkan saja ke dalam rumus. BEP-nya 20 unit. FC-nya 500.000, P min AVC Rp25.000. Kemudian, seperti biasa, kalau dalam matematika ada formula seperti ini, maka yang kita lakukan adalah dengan mengkali silang. Ya. Berarti 20 dikali P min 25.000 sama dengan 500.000. Kalau seperti ini, maka kita harus mengalikan 20 dengan P dan mengalikan 20 dengan min 25.000. Jadi 20 kali P, 20P, min 20 kali 25.000, 500.000 sama dengan Rp500.000. Kalau udah kayak gini, maka yang kiri dipindah ke kanan, di mana yang negatif menjadi nanti di sini ada positif. Oke, jadi 20P sama dengan 500.000 plus 500.000. Maka 20P sama dengan 1 juta. Kalau begini, maka P-nya nanti 1 juta dibagi 20. 20-nya pindah ke sini, pindah ke bawah. Maka kita tahu bahwa P yang harus ditetapkan Asya sebesar Rp50.000. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih.